Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'amihi fi syahri Ramadan alladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bi ittiba'i sabilil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Mushola Jabal Nur, wabil khusus Imam Mushola, Bapak Ibu, para sesepuh, para alim ulama, para asatidz yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan yang baik, kesehatan yang baik, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dan amalan-amalan lain ini sampai hari akhir dengan baik dan dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa mengucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu dan akan mendapatkan syafaat nanti, sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah bersama Rasulullah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan anakku sekalian yang mungkin akan mencatat tentang iman. Mungkin kalau Lailatul Qadar sebelum terakhir sudah disampaikan para muballigh. Ada yang menarik, kita berpuasa ini karena ada turunnya ayat kewajiban tentang puasa, sebagaimana kita ketahui semua. Surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini saya akan membahas tentang kata ya. Ya itu adalah huruf nida. Kalau dalam pernah menyantri di pesantren Julmiyah, Ibnu Malik, Mutammimah atau Imriti, itu ya itu huruf nida dipakai untuk memanggil orang. Dan kalau masuk ke kalimat mufrad itu menjadi fathah. Saya ya Nuraddin, ya Abdullah, bukan ya Abdullah atau ya Abdillah. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Salah. Nah, ia ini dipakai untuk memanggil orang yang dekat, kemudian memanggil orang yang menengah, agak dekat atau agak jauh, atau yang jauh sekali. Nah, di sini yang menarik, ya ayyuhalladzina amanu disanding dengan kata amanu. Jadi seolah-olah Allah mengatakan dan memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, atau wahai orang-orang Islam yang telah beriman. Aku tahu kadar iman kalian itu berbeda-beda. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya menengah, ada yang imannya jauh sekali. Bapak Ibu, iman yang kuat itu kalau kita ibaratkan iman kepada Allah yang kuat imannya, Isya pada jam 7.15, maka kalau imannya kuat ini, jamaah ini datang setengah 7 ke Mushola Jabal Nur, itu imannya kuat. Duhur jam 12:10, setengah 12 sudah ada di Jabal Nur, itu baru imannya kuat. Ada yang imannya menengah. Iman menengah ini santai saja, yang penting sholat, mau berjemaah ke Jabal Nur, iya, tak berjemaah tak masalah. Ini imannya menengah. Ada yang imannya jauh sekali, jangankan mau berjemaah, kadang bolong-bolong sholatnya, memang tetap Islam. Nah, ketika Ramadan Allah panggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, Allah tidak pilih kasih. Semua yang manusia yang beragama Islam dipanggil oleh Allah, meskipun itu imannya jauh, imannya kuat dan iman sama. Jadi kita kalau dipikir Bapak Ibu, sama-sama punya modal dalam melaksanakan kewajiban berpuasa. Nah, kalau berbicara masalah iman, kita ini termasuk iman manusia. Al-imanu yazidu wa yanqus, termasuk iman yang kurang, kadang bertambah. Iman itu kan ada 3. Iman kalau dikaitkan dengan makhluk Allah. Ada pertama iman tetap. Iman tetap itu dimiliki oleh malaikat. Malaikat dari awal Azrail, mulai dari ciptakan mencabut nyawa sampai sekarang tetap nyabut nyawa, tidak pernah berpindah, tetap amanah. Jadi tidak mangkir dari jabatannya. Malaikat Ridwan juga begitu. Mulai dari diciptakan, dia menjaga surga sampai sekarang. Jadi tidak ada istilah malaikat Malik calling atau WhatsApp sama si Ridwan sekali-kali ganti dong, saya jaga neraka, tidak ada. Jadi amanah. Imannya tetap tidak goyah. Mulai dari awal diciptakan menjaga neraka, malaikat Malik yang jaga neraka. Itu yang pertama. Kemudian ada iman yang kedua dimiliki oleh Nabi dan Rasul.
iman bertambah. Semakin dikasih ujian oleh Allah, semakin dikasih musibah oleh Allah, Nabi dan Rasul ini bertambah terus. Salah satu contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub ini dikasih cobaan, dia dikasih borok. Jadi badannya sekujur tubuh itu penuh nanah dan darah. Selama 40 tahun dia menderita. Nabi Ayub menderita luka itu. Setiap mau wudhu, mau sholat, dia ambil dulu belatung-belatung dan ulat-ulat yang menggerogoti badannya. Selesai sholat diambil lagi ulat, tahu lagi. 40 tahun dikasih cobaan borok seperti ini, bukan berarti Nabi Ayub mundur, berarti Nabi Ayub imannya kendor, tetap bertambah banyak. Nabi Ibrahim mau dibakar, bukannya surut, tiba-tiba ikut ke Fir'aun, tidak, tetap imannya justru bertambah. Nabi Ismail mau disembelih, banyak. Nabi Muhammad apalagi, Nabi Muhammad bukan cuma mau disakiti tapi dibunuh, tapi Nabi Muhammad tidak goyah, imannya justru bertambah. Ini iman Nabi. Nah kita ini kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Kita ini imannya kadang turun, subuh berjemaah, duhurnya tidur, asar berjemaah lagi, maghrib tiba-tiba kekenyangan, udah malas lagi ke musola lagi, biasa turun naik. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Kata Rasul, iman manusia itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Berarti tugas kita ini, karena kita diberikan anugerah iman yang turun dan naik, berarti kita harus punya cara. Bagaimana caranya iman kita itu bisa bertambah terus? Setidaknya minimal konsisten. Iman kita itu terus berstandar. Jadi tidak naik, tidak turun, tetap lurus. Apa salah satunya? Kita sebut di dalam awal asri, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Salah satunya kalau kita ingin menjaga iman ini bisa konsisten dan stabil, kita harus melaksanakan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, wa'amilus shalihat itu pasti diawali dengan kata amal, illadzina amanu wa'amilus shalihat. Kenapa amal soleh? Kalimat amal soleh baik mufrad atau jamak itu pasti disanding dengan atau diawali dengan kata amal. Di mana-mana bisa dicek. Di dalam Al-Quran kalau ada wa'amilus shalihat pasti diawali dengan kata amal. Ini menandakan memberikan kesan kepada orang yang melaksanakan amal saleh agar imannya terangkat. Salah satunya ada 3 Bapak Ibu untuk kita bisa mempertahankan iman kita minimal tidak berkurang, setidaknya konsisten atau bahkan bertambah. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina bima unzila ilaika. Ada 3. Yang pertama, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang kedua, berinfak. Yang ketiga, yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada Al-Quran atau interaksi dengan Al-Quran. Kita lihat yang pertama, yuqimunas salat. Di sini kalimatnya memakai kalimat jamak salat, bukan memakai kalimat salat, bukan kalimat mufrad salatnya. Berarti kalau ingin kita menjaga konsistensi ketaatan iman kita ini standar konsisten atau bertambah, maka kita harus melaksanakan dan mendirikan salat. Sholat itu tidak cukup 5 waktu, banyak sholat. Sholat rawatib 12 rakaat, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar, kemudian sebelum maghrib. Ada yang khilaf ulama, tapi setelah maghrib muakkad, kemudian sebelum isya dan setelah isya. Setelah isya kita ada sholat tarawih, setelah tarawih kita ada sholat hajat nanti malam, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud dan sebagainya. Bahkan sampai ke subuh pun kita bisa berzikir. Ini salah satunya kita melaksanakan sholat. Jadi dimanapun agar iman kita bertambah, kita berada di kantor, kita berada di pasar, ingat sholat. Dan sholatnya tidak cukup waktu yang wajib saja, kita laksanakan sholat rawatib. Ini agar kita bisa menjaga konsistensi dan agar iman kita bertambah. Kemudian yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun, kita berinfak. Bagaimana berinfak? Berinfak itu Bapak Ibu tidak perlu harus dengan materi. Berinfak itu tidak harus dengan uang, maksud saya. Mohon maaf. Harus dengan materi. Materi itu tidak berupa uang saja. Apa saja yang kita miliki dan itu yang paling baik kita miliki, kita infak dengan barang itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 215, "Madza yas'alunaka ma yunfikun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal yatama wal masakin wa bis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Ditanya Muhammad, ada orang yang tanya kepada Muhammad umatnya, dengan apa saya berinfak dan kepada siapa? Wa ma anfaqtum min khairin, kita berinfak kepada apa yang kita miliki yang paling baik. Kita punya baju yang paling baik, kita berikan ke orang. Kita infakkan, kasih anak yatim,
kasih ke kerabat-kerabat yang membutuhkan. Tidak perlu harus uang, kapanpun, anytime, anywhere, everywhere, kita bisa harus memberikan infak itu. Dan kita bisa niatkan setiap hari, mungkin untuk infak itu bisa 1.000, 2.000. Silahkan nanti setelah sebulan kita berikan. Apa yang pertama, kepada siapa infak itu diberikan? Falil walidain. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, bahwa infak yang paling utama kata Allah itu diberikan kepada orang tua. Jadi kita ini mungkin punya orang tua di kampung, ingat, mungkin mau lebaran, tidak punya baju, silahkan dikirim duit 2 juta atau 3 juta. Jadi jangan salah, selain di posisi kita ingin membalas budi kepada orang tua, ternyata infak yang paling utama kata Allah itu falil walidain, kepada orang tua. Baru setelah orang tua kita berikan infak, wal aqrabi, dan kerabat-kerabat kita, tetangga, saudara. Baru setelah aqrabi tingkatannya yang paling utama. Tapi bukan berarti kita memberikan sedekah kepada orang, infak kepada orang tua tadinya, bukan berarti kita dosa, tidak. Cuma ini yang paling utama. Setelah aqrabin apa? Wal yatama, baru anak yatim. Setelah anak yatim baru masakin, wabnis sabil, dan orang musafir. Jadi ini berbeda. Kalau zakat itu kan lain lagi, itu ada 8 asnaf. Yang ini infak ini sunnah. Kalau zakat itu kan wajib. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, setelah ini selesai, singkat cerita saja. Di zaman Rasulullah ada seorang yang tekun beribadah. Setiap subuh itu dia berjalan dari rumahnya ke masjid sekitar 1 kilometer. Suatu ketika itu musim dingin, maka orang tersebut itu memakai jubah, memakai baju sampai 2. Yang di dalam itu yang paling baik, yang di luar itu jelek. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang yang kedinginan. Namanya juga padang pasir di Mekah. Jadi tidak ada pohon. Angin sekali meniup kencang, langsung tidak ada halangan lagi, langsung ke badan. Nah suatu ketika pada waktu itu orang ini yang berjalan ke masjid untuk salat subuh, diberikanlah baju yang di luar, yang paling jelek kepada orang. Subhanallah, alhamdulillah orang tersebut dengan bangga dan senang dan tidak kedinginan lagi, merasa sangat berterima kasih kepada orang ini. Kemudian orang ini melanjutkan perjalanan salat subuh seperti biasa. Hari kemudian ternyata orang ini sudah tidak sholat di salat subuh. Rasulullah itu sering ngecek kepada makmumnya, kepada sahabat. Jadi sebelum sholat Rasulullah membiasakan dicek semua sop-sopnya dari depan sampai ke belakang. Jadi waktu itu Rasulullah ngecek, ternyata di sayap kanan itu yang orang biasa ada di sayap kanan tidak ada pada malam itu, tidak ada pada subuh waktu itu. Kemudian Rasulullah setelah selesai sholat tanya kepada sahabat, si fulan itu yang sebelah kanan biasa di sebelah kanan saya itu kok nggak ada dia ya? Udah 2 hari aku memang nggak ada, kata Rasulullah. Maka sahabat menjawab, oh ya Rasulullah, kami lupa memberitakan Rasulullah bahwa orang tersebut sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kemudian singkat cerita Rasulullah langsung berkunjung dengan sahabat ke rumahnya. Di rumahnya ada istri yang masih menangis karena 2 hari yang sudah meninggal, wajar kesedihan masih ada. Kemudian singkat cerita Rasulullah bertanya kepada istrinya, bagaimana, coba ceritakan ke saya, ada wasiat enggak suamimu itu meninggal? Ada enggak perkataan terakhir yang disampaikan? Singkat cerita kemudian si istri itu menceritakan kepada Rasulullah, tidak ada wasiat apapun Rasulullah, hanya ada teriakan kalimat-kalimat dari suami saya. Sampai sekarang saya cemas dan khawatir. Apa sebenarnya? Apa teriakan itu? Saya cemas, saya takut suami saya tidak masuk surga. Saya takut suami saya disiksa di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata istri. Apa teriakannya? Boleh saya tahu? Kemudian si istri bercerita. Teriakan pertama yang diulang-ulang sampai 10 kali. Yang pertama, ya Allah, kenapa enggak yang lebih jauh lagi? Ya Allah, diulang sampai 10. Kenapa enggak jauh lagi? Kemudian kalimat yang kedua kata istrinya itu, ya Allah, kenapa enggak yang lebih bagus ya Allah? Kenapa enggak yang lebih bagus ya Allah? Diteriakin sampai 10 kali. Si istri menceritakan itu sambil menangis karena khawatir, takut apa yang ditafsir oleh Nabi Muhammad ini ternyata celaka bagi suaminya. Kemudian Rasulullah dengan senyum menyampaikan kepada istrinya, dia justru ketika mau meninggal, kenapa dia tidak seperti itu, ditampakkan oleh Allah pahala dia berjalan ke masjid sehingga dia menyesal. Kenapa dia tidak berjalan ke masjid sampai 10 km? Kenapa dia sholat subuh hanya 1 km ke masjid itu? Maka Allah membandingkan, seandainya kamu berjalan ke masjid setiap subuh, perjalanan itu sepanjang 10 km, maka seperti ini pahalanya. Karena kamu cuma 1 km, maka seperti ini. Jadi Allah sudah menampakkan pahala dia berjalan setiap subuh itu hanya 1 km. Kemudian yang kedua, kenapa nggak ini lebih bagus ya Allah? Rasulullah menyampaikan dia itu menyesal ketika memberikan baju kepada orang yang kedinginan di tengah jalan itu. Kenapa yang jelek? Kenapa nggak yang lebih bagus? Sehingga Allah membandingkan, seandainya kamu memberikan baju yang lebih bagus,
maka pahala kamu seperti ini. Jadi ini adalah sebuah kita sudah pasti tahu kan? Orang meninggal itu biasanya ada yang senyum, ada yang menangis, karena ditampakkan oleh Allah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kalau kita kebiasaan maksiat, kebiasaan bergosip, kebiasaan menjelekkan orang, maka ketika sebelum kita meninggal ditampakkan oleh Allah siksaan. Tapi kalau sebaliknya kita beramal soleh, apalagi di Ramadan kita banyak bertobat, ngaji Al-Quran, maka ditampakkan oleh Allah. Makanya tidak kaget, ada banyak fenomena-fenomena mayat yang hamba Allah itu ketika meninggal senyum, ada yang menangis, ada yang ditampakkan. Sama dengan kita sendiri kalau dikasih kabar sama kawan kita, kamu dapat undian itu di Mega Mall, senang gak kita? Senang. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang menceritakan kepada kita, motor kamu hilang, gelisah kita. Sama ketika itu, ketika kita mati, ketika kita mau meninggal, ditampakkan oleh Allah kebiasaan buruk kita. Kita ditampakkan pahala-pahala kita kalau kita lebih rajin beramal soleh. Ini salah satu bukti bahwa berinfak itu besar pahalanya. Oleh karena itu Bapak, selama kita masih ada di Ramadan ini, karena masih banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah, mungkin kita ini masih banyak dosa sehingga kita dihidupkan di Ramadan ini. Oleh karena itu sisihkanlah harta dan apa yang menjadi Bapak Ibu miliki, karena berinfak luar biasa pahalanya. Mungkin ini saja Bapak Ibu, karena mungkin tak bisa kita lanjutkan, waktu tidak mungkin kan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan kultum Ramadannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal